من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kita akan membaca dari tafsir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Dan surah Al-Bayyinah ini dari surah Madaniyah. Dari surah Madaniyah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW menjumpai Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah SAW yang didahulukan tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa Allah yang memerintah Rasulullah supaya membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya?" Kata Nabi SAW, "Ya, Allah sebut namamu supaya saya bacakan kepada Ubay bin Ka'ab." Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi dari sudut kedudukan surah ini, di mana kadang sebagian sahabat Rasulullah SAW diajari khusus, diperdengarkan khusus terkait dengannya, dan juga terdapat keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memang banyak dari bacaan Al-Quran di masa sekarang ini sampai kepada kita itu dari bacaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga terdapat bagaimana Nabi SAW mencontohkan pengagungan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu dibaca sendiri, atau dibacakan ke orang lain, diperdengarkan ke orang lain, dihafalkan, diajarkan, dan seterusnya. Ya, banyak bentuk dari pengagungan terhadap Al-Quran. Dikatakan bahwa surah ini adalah surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya yang mengandung kejelasan. Dan akan nampak dari kandungan surah ini makna dari kejelasan. Dikatakan di awal surah, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di ayat dikatakan lam yakunil ladina kafaru, tidaklah orang-orang kafir. Min, ini minnya bayaniyah, artinya penjelasan. Kafir itu siapa yang dimaksud? Dari ahlul kitab. Nah, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Demikian pula kaum musyrikin. Jadi kafir itu ada ahlul kitab, ada musyrikin. Semuanya bersyirikat pada mana kekafiran. Hanya saja ahlul kitab itu mereka diberi kitab tapi berpaling dari kitabnya, yaitu Yahudi dan Nasara. Adapun kaum musyrikin, mereka penyembah berhala, tidak memiliki kitab.
Dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi mereka ini tidak akan meninggalkanmu, munfakkina, tidak akan meninggalkan apa yang mereka yakini, kekafiran yang mereka berada di atasnya, sampai datang kepada mereka bayyinah, kejelasan. Kemudian diterangkan bayyinah itu apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah itu adalah seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran suci. Jadi suhufan mutahharah. Mutahharah artinya disucikan, dibersihkan dari segala yang tidak layak. Dari segala yang tidak layak. Dan itu dari sifat Al-Quran. Dari sifat Al-Quran Al-Karim. Iya. Jadi maksud dari ayat ini bahwa kaum musyrikin itu juga ahlul kitab, orang-orang kafir ini semuanya, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka seorang rasul. Yaitu mana ya? Karena terdapat di dalam sebagian ayat Al-Quran yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, misalnya wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura. Jadi mereka bersumpah, kaum musyrikin bersumpah, kalau datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, seorang rasul, maka mereka akan menjadi orang yang paling di atas petunjuk, maksudnya akan mengikutinya. Tapi begitu datang kepada mereka seorang rasul, mereka bertambah lari. Itu tidak menambah mereka kecuali semakin menjauh. Iya. Ya, mereka berkata kalau datang rasul, kami akan tinggalkan kekufuran kami. Namun ternyata mereka tidak melakukan itu. Ini mana yang pertama. Dan mana yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab itu tidak akan meninggalkan kekafirannya sampai ada bayyinah yang menjelaskan kepada mereka. Ada rasul diutus kepada mereka. Ada rasul yang diutus kepada mereka. Iya. Karena memang manusia itu tidak ditinggalkan begitu saja sampai diutus padanya rasul, dijelaskan kepadanya petunjuk. Ayahsabul insanu ayyatraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Jadi pasti ada bayyinah yang datang, ada rasul yang datang. Dan ini dua makna ya terkandung di dalam ayat. Iya, di atas mana yang pertama yang menunjukkan keras kepalanya ahlul kitab dan kaum musyrikin sudah bersumpah akan beriman kepada rasul kalau datang. Begitu rasulnya datang, mereka tidak beriman. Di atas mana yang kedua, ini ayat penegasan bahwa orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab, kaum musyrikin itu tidak akan meninggalkan agama mereka sampai ada rasul yang menjelaskan, menerangkan. Ya, diutus kepada mereka rasul. Iya. Baik. Jadi telah sampai kepada mereka bayyinah. Bayyinah itu adalah rasulun minallah. Rasul dari Allah. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana sifat beliau disebut sebagai bayyinah. Suatu hal yang jelas. Bayyinah. Iya. Sebab beliau menjelaskan segala sesuatu terhadap umatnya, pada umatnya. Dan beliau menerangkan segala perkara yang diperlukan oleh umatnya.
Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yatlu suhufan mutahhara. Beliau akan membacakan, mentilawa. Sini pakai kata tilawa ya. Sahabat Nabi SAW membacakannya dengan lafaz, mencontohkannya dengan makna, dengan perbuatan, mengamalkannya. Dan beliau juga menafsirkan dari ayat-ayat itu. Iya. Beliau mentilawa suhufan, lembaran-lembaran, maksudnya Al-Quran, mutahhara, yang disucikan. Mutahhara artinya disucikan dari segala hal yang tidak layak. Kemudian disebut lagi dari keindahan Al-Quran ini, fiha kutubun qayyimah. Ya, padanya, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Qayyimah artinya mustaqimah, dan sangat lurus. Dan ini penjelasan tentang sifat Al-Quran, keagungannya. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah ahlul kitab itu berpecah kecuali setelah datang kepada mereka bayyinah itu. Kecuali setelah datang kepada mereka kejelasan. Ya, ini dari keberadaan ahlul kitab. Orang itu dia semakin di atas petunjuk, mendapat hidayah. Begitu datang kepadanya Al-Quran, tapi ahlul kitab tidak. Justru setelah datang kepadanya kitab, mereka semakin berpecah belah. Semakin berpecah belah. Baik, dan ini terdapat beberapa pembahasan di sini. Pelajaran penting yang pertama, bahwa siapa yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak beriman dengannya, maka itu pasti masuk di dalam golongan alladzina kafaru, orang-orang kafir. Apakah dia ahlul kitab, kaum musyrikin, maupun yang lainnya. Dan Nabi SAW telah menegaskan hal itu. Kata beliau, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli nar. Tidak ada seorang pun di antara umat manusia ini yang mendengar saya diutus, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, dia dengar saya diutus lalu dia tidak beriman terhadapku, maka dia pasti penghuni neraka. Dan di sini diberi hukum tegas, alladzina kafaru, sebagai orang yang kafir. Dan pembahasan yang kedua, di sini ditegaskan bahwa ahlul kitab, kaum musyrikin, itu dihitung kuffar, orang-orang kafir. Dan itu istilah agama. Itu istilah agama. Hakikat syar'i yang harus dipahami. Dan itu adalah simbol keislaman. Dan ini kekeliruan sebagian manusia yang kadang sulit mengatakan kepada orang kafir itu sebagai kafir. Katanya bilang non muslim, jangan bilang kafir. Padahal ini istilah-istilah syariat. Iya. Toh orang di agama yang lain, dia sebut selain penganut agama mereka juga kafir. Sebenarnya masalah toleransi itu bukan di situ masalahnya. Memberi hukum ini kafir, bukan muslim, itu hukum syar'i namanya, hukum syariat. Adapun masalah interaksi dengan manusia pintunya ada pintu lain. Misalnya dia kafir, tetangga kafir, hidup di dalam sebuah negara, dia kafir, tetapi dia juga sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang. Itu ada pembahasannya, ada bab tersendirinya di dalam agama. Diatur tata kehidupan bernegara. Karena itu Nabi SAW di awal kali berhijrah
Beliau hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang kafir. Tapi bersamaan dengan itu, kehidupan di dalam kebersamaan sebagai penghuni sebuah wilayah itu berjalan. Jadi dibedakan antara hal yang berbau kehidupan dunia, muamalah, dan hal yang terkait dengan keyakinan. Sebab ini agama Allah, dari keyakinan yang wajib diyakini, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan syariat manusia. Kemudian di dalam ayat ini juga kita perlu memperhatikan sifat-sifat Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran di sini disebutkan suhufan mutahhara, disebut mutahhara, disucikan, disebut juga Al-Bayyinah, iya, disebut juga dengan Al-Qayyimah. Ini sifat-sifat dari Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya sangat jelas sekali, menerangkan petunjuk. Kita katakan kitabun mubin, kitab yang sangat mubin, menerangkan. Ya, karena dia dengan lisan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, sangat fasih menerangkan. Maka apa yang diterangkan dalam Al-Quran dari bayyinah, itu menghancurkan dari syubhat-syubhat orang kafir, dari kerancuan pemahaman, kebatilan ucapan dari kaum musyrikin dan seterusnya. Karena jelasnya bayyinah pada Al-Quran. Iya. Nah, sifat yang kedua dikatakan al-mutahhara, dia disucikan, dibersihkan dari segala hal yang tidak layak. Itu subhanallah dari sifat Al-Quran, bersih dari segala hal yang tidak layak. Kemudian yang ketiga disebut dengan nama Al-Qayyimah, lurus, istiqamah. Karena Al-Quran Al-Karim itu bagian dari as-sirat al-mustaqim, yang selalu kita minta ihdinas sirat al-mustaqim. Itu bagian dari as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Disebut qayyimah di sini, yang menunjukkan kelurusan jalan tersebut. Dan di dalam ayat juga terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia di atas kesesatan, tapi diutus kepada mereka para rasul. Diutus kepada mereka para rasul yang memberi kabar gembira, memberi peringatan. Yang ada yang datang pada hari kiamat dia berkata, ya Allah, belum sampai kepada kami hujjah, belum sampai kepada kami keterangan, tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Telah diutus kepada mereka seorang rasul. Baik, kemudian dari ini 4 ayat dari surah ini, ada 4 ayat yang tersisa, insyaallah ta'ala kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.